Baik, saudara-saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan membahas kuliah yang pertama atau di minggu pertama tentang instrumentasi dan kontrol. Perlu diketahui bahwa instrumentasi dan kontrol adalah sebuah teknologi yang memegang peranan penting dalam proses industri, di mana kalau kita membahas instrumentasi adalah kita membahas tentang peralatan-peralatan yang digunakan dalam proses atau sistem kontrol. Kemudian kontrol sendiri adalah sebuah sistem di mana proses pengaturan itu dilakukan atau proses kontrol itu dilakukan. Jadi antara instrumentasi dan kontrol adalah dua hal yang berbeda tapi tidak bisa dipisahkan, karena dua-duanya adalah kontrol dibangun oleh instrumen-instrumen untuk melakukan kinerjanya tersebut. Kemudian kontrol adalah sebuah sistem di mana proses pengontrolan itu terjadi pada sebuah proses industri atau proses sesuatu, misalkan ruangan, pemanas ruangan atau pendingin ruangan dan lain sebagainya. Mari kita mulai saja pendahuluan. Apa sih sebenarnya sistem kontrol? Sederhananya saya harus contohkan dalam gambar ini. Di sini ada sebuah gambar di mana ada orang sedang menyetir mobil. Ini agak saja sebuah setir mobil. Maaf, gambarnya ini sederhana sekali karena saya nggak pandai menggambar, saudara-saudara. Orang sedang menyetir ini adalah gambaran sebuah sistem kontrol yang sangat sederhana, di mana ketika orang menyetir, dia melakukan sensing terhadap lingkungan, menangkap fenomena-fenomena lingkungan lewat mata dan telinga, kemudian indera-inderanya, kemudian melakukan aksi kerja dengan tangan, kaki, dan lehernya, kemudian diproses oleh otak. Jadi ketika orang sedang menyetir, itu adalah gambaran sederhana dari sebuah sistem kontrol. Anggap saja ini si mawar yang cantik, ini atau si Alek yang ganteng untuk para cewek, jadi supaya Anda bisa ingat bahwa ketika Anda ditanya tentang sistem kontrol, ya jawablah tentang si mawar ini. Jadi orang menyetir ini, dia mempunyai sensor mata dan telinga, kemudian informasi yang disensor oleh mata, yang ditangkap oleh telinga dan mata, kemudian dilaporkan ke otak, kemudian otak memproses informasi tersebut, kemudian melakukan memerintah aktuator, dalam hal ini tangan, kaki, dan leher, apakah bisa misalkan arahnya belok ke kiri, memerintahkan tangan untuk melakukan belok ke kiri, setir digerakkan ke kiri, kemudian kaki apakah dia harus mengerem, berhenti, kemudian apakah dia harus ngegas, kemudian kecepatannya dinaikkan dan sebagainya. Kemudian leher untuk melihat spion kanan dan ke kiri digerakkan supaya kepala itu bisa menengok, saudara-saudara. Itu adalah gambaran sederhana dari sistem kontrol. Jadi jangan Anda berpikir yang rumit-rumit dulu. Yang penting Anda bisa menangkap secara sederhana konsep dasar dari sistem kontrol tersebut. Jadi sistem kontrol ini adalah suatu kerja di mana kita suatu kerja tersebut di mana output dari kerja tersebut sesuai dengan keinginan kita, saudara-saudara. Ya, gambaran sederhananya seperti itu. Jadi bagi para cowok, ingatlah ini adalah si mawar. Bagi para cewek, ingatlah ini si Alek. Nah, begitulah. Selanjutnya, ya, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa sistem kontrol adalah untuk mengendalikan keadaan sistem atau proses tertentu. Misalkan di sini saya kasih contoh gambar sebuah pesawat terbang, di mana pesawat terbang juga menggambarkan sistem kontrol terjadi, di mana besaran yang dijadikan referensi adalah ketinggian dan kecepatan dari pesawat tersebut. Kalau ketinggian bahasanya dalam pesawat itu altitude. Kemudian informasi ini diterima oleh komputer dari autopilot, kemudian melakukan kerja aktuator, mesin, flap, aileron, dan sebagainya. Kemudian sensornya adalah misalkan altimeter dan giroskop dan sebagainya. Jadi sistem kerja pesawat ini adalah sistem kontrol yang sudah lumayan rumit, saudara-saudara. Jadi melibatkan beberapa sensor, melibatkan beberapa aktuator, sehingga bisa dikatakan sebagai kontrol yang multivariabel. Ini ada yang MIMO, multivariabel, multi input dan output
multi input, multi output, ada ya FIFO, first input, first output, kemudian ya MISO, multi input, single output, SISO, single input, single output. Seperti itulah sistem kontrol gambarannya. Kemudian ini contoh ya di bidang kita yang sedang kita pelajari, khususnya di jurusan refrigerasi dan tata udara. Ini ada gambar sistem pengatur suhu ruangan atau sebuah air conditioning. Proses kerja air conditioning ini saya sederhanakan dengan menggunakan diagram blok seperti ini, di mana kita mengeset sebuah suhu yang diinginkan di ruangan tersebut melalui remote control. Misalkan kita inginkan suhunya nyaman adalah di 20 derajat Celcius supaya agak dingin gitu. Kemudian oleh pengontrol suhu atau termostat menyuruh refrigerator atau mesin refrigerasi untuk melakukan kerja supaya ruangan ini bisa didinginkan. Maka refrigerator menyuruh kompresor untuk menyala, fan kondensor menyala, kemudian fan evaporator menyala. Nah, sehingga lama-kelamaan suhu di dalam ruangan ini turun sesuai yang diinginkan. Tadi yang diinginkan ada 20 derajat misalkan. Maka kalau kita ambil range-nya misalkan dia turun sampai 18 derajat misalkan, range suhunya adalah 4 derajat. Jadi turun 2, naik 2. Ketika sudah sampai 18 derajat, instrumen pengukur ini melaporkan pada si pemroses ini suhunya sudah 18 bos. Maka si pemroses ini memerintahkan pengontrol suhu untuk mematikan kinerja dari refrigerator. Yang dimatikan tidak semuanya bos, hanya kompresor saja, kompresor sama fan kondensor. Kalau evap masih tetap menyala karena masih ada sisa dingin dari proses yang tadi sebelum dimatikan. Kemudian refrigerator melakukan aksi kompresor mati atau off, kemudian suhu ruang menjadi naik, yang tadinya 18 naik sampai 22. Karena kita set poinnya kan tadi 18 sampai 22. Kemudian instrumen pengukur ini membaca juga, bos, pada pemroses ini suhunya udah 22, sekarang matikan. Maka pemroses ini hidupkan. Maka si pemroses ini akan menyuruh si pengontrol suhu untuk menghidupkan mesin refrigerasi ini. Kemudian mesin refrigerasi menyala, otomatis suhu ruang akan turun menjadi terus sampai dari berapa? 18. Jadi seterusnya kontrolnya hanya on off. Suhu sudah tercapai off, suhu terlalu tinggi dia on, suhu terlalu rendah dia off, suhu terlalu tinggi dia on, dan selanjutnya begitu saja. Kontrolnya sangat sederhana, jadi tidak serumit yang Anda bayangkan. Ya, itu gambaran dari pengatur suhu ruangan atau air conditioning. Nah, sekarang kita akan membahas tentang manfaat dari sistem kontrol itu sendiri. Jadi kita menerapkan sistem kontrol tentunya dengan tanpa alasan, tapi juga harus ada manfaat di situ. Jadi manfaatnya adalah salah satunya adalah keselamatan. Lihat di gambar ini. Ini adalah bahan yang besi atau baja yang dicairkan. Bayangkan kalau operatingnya adalah manusia langsung, apa yang terjadi? Ini sangat berbahaya. Bisa saja membahayakan dari operator ini. Makanya penerapan sistem kontrol secara otomatis, di mana ketika suhu sudah tercapai, baja cair ini sudah cukup untuk dituang ke dalam wadah ini, maka dia akan melakukan aksi untuk menuang sendiri tanpa ada manusia di sini. Bayangkan kalau nyiprat ke sini, apa yang terjadi manusia ini? Is dead, meninggal, kecelakaan dan lain sebagainya, sangat merugikan. Makanya sistem kontrol digunakan adalah juga bermanfaat terhadap keselamatan kerja di industri. Ya, ini contoh gambarnya. Kemudian manfaat yang kedua adalah perlindungan terhadap lingkungan. Jadi bahan-bahan yang tidak terpakai dalam industri juga jangan seperti gambar di sini. Ini dibuang langsung ke lingkungan tanpa ada pemrosesan lebih lanjut, sehingga akan membahayakan ekosistem baik di dalam air
ataupun manusia yang hidup di sekitar lingkungan ini. Bisa aja air yang tercemar kemudian menimbulkan bau, kemudian menimbulkan, kalau diambil air menimbulkan sakit kulit dan lain sebagainya. Jadi alasan sistem kontrol diterapkan juga adalah untuk perlindungan lingkungan, di mana limbah ini diproses terlebih dahulu sehingga dia ketika dibuang sudah tidak berbahaya bagi kehidupan ekosistem lingkungan dan kehidupan manusia di sekitar industri tersebut. Manfaat yang ketiga adalah perlindungan peralatan, di mana peralatan yang signifikan kinerjanya harus dilindungi. Contohnya adalah kompresor ataupun di situ ada thermal overload. Jadi ketika beban berlebih menimbulkan panas sehingga thermal overload itu mensensing ada beban berlebih sehingga kompresor mati. Itu adalah untuk perlindungan peralatan yang signifikan. Sehingga jangan alat ini yang rusak, tapi sistemnya aja di off begitu. Jadi untuk menyelamatkan peralatan tersebut. Ya, itu manfaat yang ketiga dari sistem kontrol. Kemudian manfaat yang selanjutnya adalah yang keempat, jaminan kualitas dan kuantitas produk. Tentunya dengan sistem kontrol yang tepat, maka terjaminan terhadap kuantitas jumlah yang dihasilkan dan kualitas yang dihasilkan akan lebih baik ketika misalkan menggunakan manusia langsung. Ada kalanya tenaga manusia terbatas, ada kalanya perasaan manusia juga mud-mudan sehingga kualitas produk tidak terjamin. Tapi dengan proses yang otomasi di industri dengan kontrol yang tepat, maka kuantitas dan kualitas produk tersebut bisa terjaga, rekan-rekan sekalian. Ya, itu manfaat sistem kontrol yang keempat. Kemudian berikutnya, optimalisasi laba. Ya tentu saja ketika kuantitas dan kualitas produk itu bisa dijaga, maka akan meningkatkan penghasilan atau laba dari industri itu sendiri. Ini adalah konsekuensi logis dari penerapan dari terjaminannya kualitas dan kuantitas dalam proses produksi. Kemudian yang keenam, ini kembali lagi ke satu, salah ya, ini satu dah. Yang keenam adalah pengawasan dan diagnosis. Jadi untuk proses maintenance juga sistem kontrol dibutuhkan. Jadi untuk maintenance, pengawasan, datanya bisa dilihat dan bisa didiagnosis kalau ada proses kerja yang error, proses kerja yang tidak sesuai, instrumen apa yang terlibat sehingga yang melakukan kerjanya tidak sesuai yang diinginkan, sehingga terjadi error sistem di situ. Makanya sistem kontrol juga dibutuhkan dalam proses pengawasan dan diagnosis peralatan-peralatan yang terlibat dalam proses sistem kontrol tersebut. Proses atau sistem kontrol tersebut. Ya, ini contohnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang diagram blok dan loop control. Loop control itu adalah kalang. Kalang itu artinya dia apa namanya? Ya, semacam sirkulasinya. Sirkulasinya terbuka atau tertutup. Di sini ada istilah sinyal input, kemudian di sini summing junction atau sambungan penjumlahan. Penjumlahan tentunya kalau penjumlahan yang setingkat adalah pengurangan. Kemudian setelah summing junction ini sebenarnya yang pemroses, ini adanya di sini. Kemudian ada controller. Controller itu yang bertugas melakukan aksi. Kemudian ini adalah alat yang dikontrol. Control device ini adalah alat yang dikontrol itu apa? Misalkan kalau di refrigerasi apa? Kompresor. Yang mengontrol adalah relay misalnya. Kemudian kerennya misalkan tadi ruangan. Kontrol variabel artinya ini adalah output, di mana variabel yang terkontrol. Kemudian di feedback ada feedback dengan informasi dari elemen sensing atau sensor, kemudian dilaporkan ke pemroses di sini untuk melakukan kerja. Terus menerus prosesnya bisa ribuan kali, bisa jutaan kali tergantung digunakannya kapan. Jadi prosesnya ini adalah
terus menerus sirkulasinya. Ini yang dinamakan kontrol loop tertutup, karena ini ada feedback sistemnya, ada elemen baliknya di sini, makanya disebut sebagai closed loop system atau kontrol loop tertutup, talang tertutup. Kalau tidak ada ininya, elemen sensinya bisa dikatakan sebagai open loop. Istilah-istilah dalam sistem kontrol variabel tadi sudah saya jelaskan ini adalah output, besaran atau variabel yang dikendalikan biasanya misalnya dalam diagram disebut sebagai proses atau proses variabel atau output. Set point, gambaran sederhana adalah suhu yang kita terapkan pada sistem yang dimana nilainya adalah nilai yang kita inginkan. Sensor bertugas untuk mendeteksi gerakan atau fenomena lingkungan yang diperlukan dalam sistem kontrol. Ya, dia bertugasnya adalah mengintip, spy, atau mensensing fenomena fisik pada sebuah sistem, kemudian melaporkannya pada pemroses. Kalau manusia kan mata misalkan, melaporkannya pada otak. Controller device adalah peralatan yang dikontrol, kayak tadi kompresor dikontrol oleh relay. Artinya kompresor tersebut adalah control device atau alat yang dikontrol. Proses atau plan adalah sistem yang kita kendalikan. Misalkan tadi adalah suhu ruangan, kemudian kabin dari refrigerator dan lain sebagainya. Controller adalah yang bertugas melakukan proses kendali. Misalkan tadi relay, apalagi penguat, dan lain sebagainya. Nah, yang tadi adalah closed loop, sekarang adalah sistem kontrol open loop. Lihat di sini, ada input masukan, ada controller, ada plan atau ada controller variabel atau output. Tetapi dia tidak ada sensor untuk melakukan aksi balik, apakah sudah sesuai atau tidak. Contohnya adalah misalkan ketika kita menyalakan lampu, on off switch lampu di sini, lihat ada masukan, kita menekan tombol on di sini, kemudian ada light switch, ini light switchnya, ini saklar, kemudian ada lampu, kemudian ada gas bulb, artinya di sini. Ya, ketika kita cek ini nyala atau tidak bisa dilakukan, tidak ada informasi balik terhadap sistem tersebut. Ya, itu bedanya. Ya, saya ringkas tadi bahwa sistem kontrol ada dua, yaitu sistem kontrol open loop dan sistem kontrol closed loop. Contohnya yang open loop ini adalah Anda ketika membuka keran air. Mau airnya nggak ada, mau airnya ada, Anda tidak bisa melakukan apa-apa karena tidak ada sensor balikan di situ. Jadi syarat sistem menjadi closed loop adalah ada sensor di situ. Ya, semoga semuanya paham. Lanjut. Ini yang sistem closed loop kayak tadi yang saya jelaskan, sebuah refrigerator untuk mendinginkan sebuah ruangan, itu adalah contoh dari sistem kontrol loop tertutup atau closed loop dalam bahasa Inggrisnya. Close, ini ada D-nya nih, closed loop. Nah, ini kalau kita gambar respon kita sekarang ke tanggapan sistem kontrol. Kalau kita gambar suhu dari keluaran dari refrigerator ini adalah seperti ini. Misalnya kita bikin grafik temperatur terhadap waktu. Misalnya tadi set point-nya ada 20, di sininya 22, di sininya 18, maka sistem akan on off secara terus menerus di suhu bawah dan di suhu yang tertinggi. Kalau suhu tinggi dia on, kalau suhu rendah dia off, kalau suhu tinggi dia on, kalau suhu rendah dia off, kalau suhu dia tinggi on, kalau dia rendah dia off, dan seterusnya sampai tak terhingga-hingga, saudara. Tanggapan atau respon sistem kontrol. Lihat di sini.
Kalau ini grafiknya adalah naik, kalau sistem navigasi biasanya turun ya. Titik awalnya adalah 0, kemudian mengalami titik puncak atau peak time. Jadi antara ini sampai ini disebut peak time atau titik puncak, waktu puncak ketika sistem mengalami respon yang tertinggi. Ya, mengalami suhu yang tertinggi. Kemudian ini ada set point adalah titik overshoot. Dari overshoot ini artinya suhunya melebihi dari yang diinginkan. Ini kan set point yang diinginkannya di sini. Kemudian ada error di sini, steady state error, di mana dari suhu yang diinginkan, suhu stabilnya di sini, berarti ada error. Kemudian ada rise time ketika dia mengalami kenaikan 68%. 68 ini rise time. Ya, itu adalah respon dari tanggapan sebuah sistem. Ya, untuk pengenalan pada minggu pertama saya kira cukup sekian dulu, jangan terlalu banyak dulu karena akan membuat Anda semakin pusing. Yang penting konsep dasarnya Anda pahami bahwa sistem kontrol itu ketika Anda membayangkan sistem kontrol, Anda membayangkan si mawar dan si alert. Jadi Anda tidak berpikir terlalu rumit tentang literasi sistem kontrol, tapi bisa Anda kembangkan sendiri, di mana ketika Anda melihat si mawar punya mata, punya telinga, punya mulut, punya kaki, dan punya tangan. Disitulah sebenarnya gambaran sistem kontrol. Mudah-mudahan pertemuan yang pertama ini ada barokahnya, teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Kalau ada sesuatu yang belum mengerti, boleh tanyakan secara online melalui WhatsApp atau dan sebagainya. Sekian kuliah yang pertama ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.